Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Nah, ini ada barang baru nih. Ini adalah cordless circular saw dari Inco yang terbaru. Untuk tipenya ini adalah CSLI 1651. Untuk harganya nggak jauh beda dengan yang lama. Ini kayak kalau nggak salah ya 900 ribuan kemarin ya, saya ambil lupa harganya. Nanti saya update lagi di link deskripsi kalau masih ada ya. Oke, jadi langsung aja ya. Untuk yang circular saw yang kali ini adalah bukan upgrade-an nih sebenarnya. Ini merupakan tipe lain ya, tipe lain dibanding yang tipe yang sebelumnya. Jadi dia itu dua-dua itu pengeluarannya sama sih menurut saya, bukan untuk menggantikan, tapi ini adalah memang dua versi yang berbeda. Nah, namun setelah saya lihat-lihat ya, itu speknya jauh di atas yang tipe sebelumnya yang kita bahas itu. Jadi teman-teman yang udah ambil yang tipe sebelumnya, saya rasa bakal nyesel juga ya. Kenapa nggak ini aja kemarin yang diambil? Secara harganya nggak beda jauh gitu. Yang kemarin itu ya segitu juga ya. Yang ini juga 900 ribuan aja. Oke, jadi tanpa menunggu lama ya, tanpa intro, tanpa segala macam, kita langsung aja kita mau lihat untuk paket penjualannya. Dari kemasannya kalau kita perhatikan ya sekilas sama aja dengan yang tipe lama ya. Jadi kalau beli awas salah tipe. Di sini ada brandnya Inco Lithium Ion Circular Saw dan di sini ada brandnya nih, brandnya Inco Lithium Ion Circular Saw. Lalu di sini ada gambarnya, dia gambarnya beda. Lalu di sini ada keterangan-keterangannya yang nggak perlu kita jelasin lagi ya. Dia menggunakan baterai yang P20S power share dan di sini nanti ada keterangan-keterangannya nanti kita bahas. Ini untuk voltasenya 20 volt. Lalu di bagian samping ini udah segitu aja ya, kita nggak bisa lihat banyak. Kalau untuk tipenya ini kita perhatikan di sini ada mana ya, tipenya kalau saya perhatikan kok nggak kelihatan ya. Oke ya, sebentar ya, kita perhatikan dulu mana ya, sulit ini cari tipe. Nah, ini dia, ini tipenya adalah CSLI 1651. Jadi beda ya, beda tipe dengan yang lama. Oke, langsung aja nih kita mau lihat untuk isinya itu kita dapat apa aja. Nah, kelihatan yang pertama di sini adalah manual booknya. Oke, lalu di sini langsung kelihatan nih untuk unit circular saw-nya. Lalu di bagian dalam ini kosong, kita mau lihat ada apa aja. Dan di dalam sana itu cuman ada parallel guide-nya. Oke, kita langsung aja. Kita mau bahas circular saw-nya nih. Wow. Nah, karena saya ambilnya unit doang ya, jadi tanpa charger dan tanpa baterai. Karena saya udah punya baterai yang ini 40Ah dari Inco yang kualitasnya mantap sekali. Untuk harganya ini cuman ya setara dengan harga brand-brand lokal ya. Untuk kualitasnya mantap, dan saya juga kemarin punya chargernya itu yang seperti ini. Saya rasa ini racun juga. Ini adalah rapid chargernya dari Inco yang 4 ampere ya, yang untuk ngecas ini itu sekitar sejam aja. Gila, mantap nggak itu? Oke, saya singkirin dulu. Oh ya, ini kan mau kita pasang. Nah, oke ya, kalau teman-teman perhatikan itu dari desainnya nggak beda jauh dengan yang kemarin, tapi kalau kita lihat di sini dia lebih berotot aja, lebih gagah gitu ya, mantap sekali, lebih gede ini ketimbang yang kemarin. Dan yang membedakan lagi adalah di sini dari posisi blade-nya. Kalau posisi blade yang kemarin itu berada di sebelah kiri, kalau yang ini ada di sebelah kanan. Sebenarnya kalau ditanya apa sih fungsinya, apa sih bedanya? Ya, sebenarnya fungsi kanan kiri itu sama aja ya, tergantung kebiasaan teman-teman itu enaknya yang di mana dan sukanya di mana. Kalau saya sih sukanya yang kanan seperti ini ya, ini sama seperti circular saw yang elektrik pada umumnya. Jadi karena udah kebiasaan ya enak seperti ini kalau saya. Nah, secara spesifikasinya kalau kita lihat juga ini beda ya dibandingkan dengan yang kemarin. Itu di sini bisa kita lihat untuk brandnya Inco Industrial, tipenya CSLI 1651 lithium ion circular saw, dan di situ 20 volt untuk no load speednya dia sudah di 4600 rpm. Untuk blade diameternya dia sudah 165 mm, dan untuk kapasitas potongnya dia bisa sampai 55 mm. Nah, jadi ini untuk RPM-nya dia lebih tinggi ya. Nah, langsung aja saya kan penasaran nih sampai berapa sih di realnya, langsung aja kita coba. 4530. Nah, udah mantap sekali ya. Sekarang kita mau cek nih untuk blade-nya, dia itu pakai yang arbornya ukuran berapa, kita mau buka. Nah, ini untuk kunci L-nya ini udah ada ternyata ya di paket penjualannya. Tadi nggak kita lihat waktu kita unboxing, dan ternyata isinya udah ada kunci L-nya.
Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk lubang asnya ya, itu 20 mili atau 2 cm kayaknya. Kita ukur dulu ya. Nah, udah mantap sekali ya. Kalau kita perhatikan untuk blade-nya aja dia udah umum. Jadi untuk arbornya lubang asnya itu 20 mili. Itu udah sama seperti punya Boss, dan ukurannya juga ini udah 6,5 ya, udah sama. Jadi ini untuk blade-nya bisa pakai yang universal punya Boss, Makita dan lain-lain, itu udah cocok. Kalau yang tipe sebelumnya itu kan nanggung ya. Itu blade-nya 5,5 dan arbornya 30. Jadi agak susah gitu nyarinya. Kalau ini udah mantap. Oke, selanjutnya kita bahas dari fitur-fiturnya. Untuk fitur yang wajib ada dan saya paling suka itu adalah dari untuk triggernya ya. Untuk triggernya dia udah punya safety lock. Ini penting sekali ya safety lock ini. Dia kalau nggak dipencet dia nggak akan bisa nyala. Jadi artinya apa? Itu penting sekali untuk keamanan ya. Karena dia kan ini udah terhubung langsung ya ke listriknya lah ibaratnya ya dengan baterai ini. Jadi kalau tanpa adanya pengaman ini itu bisa kepencet dan itu bahaya sekali teman-teman. Oke, yang selanjutnya yang paling saya suka itu dan yang paling saya butuhkan adalah fitur auto brake-nya. Nah, di situ pentingnya apa ya? Kalau kita itu sedang menggunakan apa namanya? Sedang memakai circular saw, apabila dia sedang kickback atau apa segala macam, ketika kita terlepas triggernya dari tangan kita, dia akan langsung mati. Jadi walaupun dia kena ke badan kita, dia tuh kayak jangan sampai ya, dia itu udah dalam posisi mati. Jadi kita itu akan lebih aman. Nah, jadi dua fitur itulah yang menurut saya adalah fitur paling keamanan yang sangat-sangat penting yang ada pada cordless circular saw. Nah, untuk fitur selanjutnya sih umum aja. Di bagian sebelah kiri ini ada untuk settingan naik turunnya ya. Ya, udah dari luar sini jadi udah enak. Lalu di bagian sini nih, di bagian kanan kita lihat seperti biasa di sini ada untuk pembuangan debunya. Dan di sini ada blade guard. Lalu fitur selanjutnya kalau kita lihat itu di bagian dalam itu ada spindle lock. Spindle lock ini kita pencet kalau kita mau buka blade-nya ya, biar dia kekunci. Lalu di bagian depan ini ada settingan kemiringan. Teman-teman bisa lihat itu udah depan belakang ya. Ini ada lagi. Dan di sini teman-teman bisa lihat di situ udah ada untuk sentimeternya, udah ada angka-angkanya ya. Lalu ini ada tuas, ini untuk memasukin parallel gate-nya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa kunci dari depan sini. Oke, untuk fitur-fitur ya saya rasa udah cukup lengkap ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari build quality-nya juga ini udah sangat baik. Kalau kita perhatikan dari bahannya dulu nih, dari bahan plastiknya. Dari bahan plastiknya kalau untuk Inco teman-teman jangan tanya ya, ini udah mantap sekali. Lalu ini untuk grip-gripnya ya, untuk karet-karetnya ini teman-teman bisa perhatikan itu, waduh, itu udah bisa dikatakan perfect sekali ya, tanpa ada cacat sedikit pun, rapi sekali finishingnya. Oke, itu untuk bagian bahannya ya. Sekarang kita mau lihat ini untuk magnesiumnya di sini. Ini juga bagus sekali, rapi sekali, teman-teman lihat ya. Oke, lalu di sini kita lihat untuk bahan dari cover blade-nya. Untuk blade guard ya, bagian bawah itu walaupun dia dari plastik sih saya rasa nggak masalah, karena ini plastiknya juga tahan. Punya saya yang lama juga masih tahan sekali ya. Walaupun dia plastik tapi dia tuh nggak mudah pecah. Nah, yang selanjutnya mau kita bahas nih yang menurut saya masih biasa aja sih. Bukan biasa sih, tapi menurut saya gimana ya. Ini untuk base-nya. Untuk base-nya dia masih metal biasa ya, bukan model magnesium. Tapi menurut saya ini udah tebel. Tebel sekali dan kualitasnya juga nggak kacang-kacang kok. Walaupun dia masih plat ya, teman-teman bisa lihat ini untuk settingan kemiringannya juga ini rapi sekali. Dan di bagian engselnya sini juga itu tebel sekali. Mantap ya teman-teman ya, bisa lihat ya. Dan ini nggak ada goyang loh, nggak ada goyang. Lalu dia udah pengunciannya udah depan belakang seperti ini ya, seperti ini. Jadi pengunciannya depan belakang untuk settingan kemiringannya, jadi dia itu nggak akan lari-lari ya, nggak akan goyang gitu ya. Oke, lalu kita mau lihat ya ini untuk settingan ketinggiannya. Sebentar saya angkat dulu. Nah ini teman-teman bisa lihat untuk besi naik turunnya ini gila bener, ini tebal sekali. Mantap ya kalau kita perhatikan ya, udah nggak ada masalah kalau di situ. Nah, build quality-nya udah kita lihat cukup oke ya, sudah bagus. Sekarang kita mau cek untuk kepresisiannya. Percuma aja ya kalau build quality-nya bagus tapi nggak presisi. Kita akan coba ukur untuk base-nya dengan blade-nya. Ini untuk bagian belakang 94,1. Kalau untuk bagian depannya itu jaraknya yang kita dapatkan
94,2. Mantap ya. Nah baik, kalau gitu langsung aja ya. Kita mau siksa dulu nih circular saw-nya. Nah baik teman-teman, jadi untuk ngetesnya kita nggak nanggung-nanggung ya. Kita langsung aja nih mau belah. Ini ada kayu tebel ya. Tebelnya ini 1,5 inci. Ini kayu apa teman-teman ya? Kayu mahoni. Jadi kayu mahoni ini mau kita belah menggunakan mesin circular saw ini. Sekali jalan aja ya, kita habiskan ini. Jadi kita lihat nanti performanya apakah masih sanggup, apakah kurang tenaga. Jadi kita lihat aja ya. Nah oke ya, jadi teman-teman lihat sendiri tadi ya, itu udah saya coba, saya tes, saya paksa di kayu sejenis kayu mahoni yang ketebalannya itu 1,5 inci atau 4 cm. Nah jadi kalau ditanya apakah bisa, jawabannya bisa. Tapi kalau ditanya apakah disarankan, saya rasa enggak.
Karena apa ya? Menurut saya itu tadi adalah kemampuan maksimalnya dari circular saw untuk yang tipe-tipe seperti ini ya. Yang dimana-mana itu untuk circular saw yang masih 20 volt, itu tenaganya nggak akan bisa menyamai yang tenaga apa ya, circular saw yang elektrik yang pakai kabel pada umumnya. Jadi itu tadi hanya sekedar mengetes kemampuannya aja. Dan ternyata mampu. Kalau ditanya apakah disarankan ya enggak ya, jelas enggak. Karena itu adalah tenaga maksimalnya. Anggap aja ya manusia ya, kalau dia pun tenaganya kuat, kalau dihajar terus di tenaga kemampuan maksimalnya itu ya jatuh juga ya. Jadi kita itu penggunaannya ya setidaknya di bawah itulah. Nah, tadi kan itu saya gunakan untuk rip cut ya, untuk ngebelah ya. Jadi kan dia lebih berat ketimbang cross cut. Tapi kalau teman-teman sekedar cross cut untuk balok-balok yang ketebalannya 5 cm itu nggak masalah. Soalnya kan kalau cross cut itu nggak seberat rip cut. Tadi itu kan saya coba tanpa berhenti dan hasilnya ya masih bisa. Nah, untuk suhu dari mesin ini sendiri ya, itu tadi waktu setelah ngebelah itu sekitar habis 3 belahan ya, 3 baris, 3 kali potong saya itu ya, 3 jalur itu saya habiskan. Dan untuk suhunya, untuk mesin ini itu aman-aman aja, nggak ada overheat sama sekali. Jadi ya untuk masalah manajemen suhu itu untuk mesin circular saw ini udah mantap sekali. Nah, jadi kesimpulannya ya, menurut saya circular saw ini udah mantap sekali, worth it sekali, harganya murah. Murah juga ya, karena nggak sampai sejuta. Ditambah ya untuk aksesorisnya ya itu investasi ya, seperti baterai, seperti charger itu kan investasi. Karena kita nanti juga bakal beli bare tool yang lain juga ya. Itu menurut saya sih. Nah, kalau ditanya ya, apa sih kelemahannya? Ya, kalau menurut saya sih itu bukan kelemahan ya, tapi sekedar memberitahu aja. Dia untuk teknologinya itu belum brushless, jadi dia itu masih brushed ya, masih pakai karbon arang. Jadi itu menurut saya bukan suatu kelemahan sih, karena apa ya? Karena untuk membuat circular saw yang model brushless itu biayanya nggak semurah yang pakai brushless seperti ini loh. Jadi kalau ada pun yang brushless katanya dengan harga yang mirip-mirip seperti ini, itu yakinlah itu brushlessnya bukan yang bagus punya. Itu cuman brushlessan aja. Nah, oke ya, jadi untuk kesimpulan yang saya suka ya dari circular saw ini itu tadi ya karena RPM-nya itu udah menyamai mesin circular saw yang listrik pada umumnya, mendekati 5.000 ya, itu udah mantap sekali. Waktu kita pakai itu ya hasilnya mantap lah pokoknya, untuk RPM-nya itu udah keren sekali. Lalu yang berikutnya tadi ya karena dia untuk blade-nya sudah universal ya, udah bisa pakai merek Bosch, merek Makita yang 6,5 in ya, Floyd juga bisa, Floyd Daewoo juga bisa ya. Floyd Daewoo itu bisa sih, karena dia itu untuk asnya kan 16 mili ya, itu bisa dilepas, bisa menjadi 20 mili kok. Oke, jadi menurut saya itu aja kelebihannya ya, dibandingkan yang tipe yang udah kita review itu jelas ini jauh kerennya ketimbang yang kemarin ya. Jadi yang udah beli yang tipe-tipe kemarin udah jual aja, beli yang ini. Oke, mungkin segitu aja videonya. Semoga video ini bermanfaat. Bukan maksudnya mau meracuni ya, sekedar sharing aja bahwasanya saya keracunan juga. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.